Pemerintah langsung mengambil langkah usai Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Jabatan Menkominfo bakal diisi oleh pelaksana tugas PIT. Jabatan menteri akan diambil alih oleh PIT. Kita tunggu saja pengumuman resminya segera. Tentu, ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan, kata staf sus Mensesnek Valdo Maldini kepada wartawan, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Valdo meminta semua pihak tak mengkhawatirkan efektivitas pemerintahan. Menurut dia, semua tugas pemerintah sudah ada ketentuannya. Urusan-urusan pemerintah sudah berjalan by system. Sudah ada aturannya semua. Kita ingin semuanya berjalan baik. Tidak perlu terlalu khawatir masalah efektivitas pemerintahan, ujar Valdo. Seperti diketahui, Plate ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, kata Direktur Penyidikan, Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam jumpa pers di kantor Kejagung, Rabu 17/5. Penetapan tersangka itu setelah Kejagung memeriksa Plate pada hari ini. Kejagung menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek BTS. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1,2, 3,4 dan 5. Ujar Kuntadi. Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah, 8 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah triliun, kata Yusuf Ateh. Dalam konferensi pers, Senin 15/5. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam kasus ini telah ditetapkan 5 tersangka. 1. Al selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. 3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. 4. Mas selaku Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment. 5. I selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi.